Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat secara bersama-sama belajar terkait dengan tema analisis situasi dan strategi bisnis. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yakni yang pertama, mengolah informasi yang didapat, baik informasi lingkungan bisnis ataupun organisasi, menggunakan analisis SWOT dan metrik SFAS atau Metric Strategic Factor Analysis Summary. Yang kedua, yakni menghasilkan opsi strategis dengan menggunakan metrik TOWS. Yang ketiga, memahami strategi kompetitif dan kooperatif yang tersedia untuk perusahaan. Yang keempat, memahami taktik kompetitif yang akan menyertai strategi kompetitif. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi tipe dasar aliansi strategis. Materi yang pertama terkait dengan analisis situasi, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Perumusan strategi berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Jadi perumusan strategi itu ada kaitan eratnya dengan misi sebuah organisasi, tujuannya apa, strateginya bagaimana, dan kebijakan yang akan dibuat itu seperti apa. Jadi ini perumusan strategi merupakan salah satu yang sangat penting dalam sebuah organisasi bisnis. Perumusan strategi dimulai dengan analisis situasi. Analisis situasi merupakan proses menemukan kecocokan strategis antara peluang eksternal dan kekuatan internal sambil mengatasi ancaman eksternal dan kelemahan internal. Ya, jadi perumusan strategi itu juga mempertimbangkan beberapa hal, baik dari aspek internalnya maupun dari aspek eksternalnya. Dia juga melihat bagaimana ancaman yang ada, kemudian peluangnya seperti apa, dan kekuatan di internalnya itu sendiri seperti apa. Dengan menggunakan analisis SWOT, nah SWOT ini adalah sebuah singkatan ya, S-nya itu adalah strength, artinya kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, opportunities peluang, threat ancaman. Jadi dengan menggunakan analisis SWOT ini untuk menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman tertentu yang merupakan faktor strategis untuk perusahaan tertentu itu seperti apa. Jadi tiap perusahaan pasti punya kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman masing-masing. Jadi meskipun perusahaannya sama, bisnisnya sama, tapi mungkin punya kekuatan yang berbeda, kelemahannya berbeda, dan punya peluang yang mungkin juga berbeda. Jadi setiap organisasi bisnis perlu untuk melakukan analisis SWOT ini. Baik, materi selanjutnya terkait dengan membuat metrik SFAS. SFAS ini singkatan dari Strategic Factor Analysis Summary. Untuk membuat metrik SFAS terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, nanti pada kolom 1 itu silakan dibuat daftar item faktor eksternal dan faktor internal yang penting. Tentukan dari item tersebut termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Jadi dari faktor-faktor yang ada itu termasuk bagian mana? Apakah termasuk bagian kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman? Kemudian langkah yang kedua, pada kolom kedua tetapkan bobot untuk semua faktor strategis eksternal dan internal yang telah dianalisis. Langkah ketiga, pada kolom ketiga ini berikan peringkat tentang bagaimana manajemen perusahaan menanggapi setiap faktor strategis yang ada itu. Jadi setelah dianalisa faktornya apa saja, dikelompokkan termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kemudian ditetapkan bobotnya, kemudian langkah yang ketiga ditentukan peringkatnya. Langkah yang keempat, pada kolom 4 kalikan bobot pada kolom 2 untuk setiap faktor dengan bobot peringkat di kolom 3 untuk mendapatkan skor peringkat faktor tersebut. Kemudian yang kelima, pada kolom 5 tentukan durasinya apakah termasuk
faktor-faktor tersebut apakah termasuk yang jangka panjang, yang jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kemudian langkah terakhir ada kolom 6, ulangi atau revisi komentar Anda untuk setiap faktor strategi sebelumnya. Dan ini adalah contoh dari metrik SFAS ya. Ini nanti detailnya bisa dilihat di buku Strategic Management untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita memasuki materi selanjutnya terkait dengan menghasilkan strategi alternatif dengan menggunakan metrik TOWS. Nah, kita lihat ini pada metrik TOWS ini terdapat internal faktor dan eksternal faktor ya. IFAS itu internal faktor, sedangkan EFAS itu eksternal faktor. Nah, yang termasuk internal faktor ini kan kekuatan, strength, kemudian weakness, kelemahan. Kemudian pada pada bagian eksternal faktor ini ada opportunities dan juga threat atau ancaman. Nah, ketika sudah mengetahui tadi faktor-faktornya apa saja, termasuk internal ataukah eksternal, kemudian apakah faktor-faktor tersebut masuk pada kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman. Nah, ini kita mau membuat strateginya untuk mengatasi dari faktor-faktor tersebut itu seperti apa. Ketika kita melihat antara kekuatan, strength dengan peluang yang ada, ini nanti akan menghasilkan satu strategi. Nah, strategi SO ya, strength dan opportunities, ini dihasilkan dengan memikirkan cara-cara di mana perusahaan dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang. Dan jadi kalau pada posisi metrik di bagian SO itu nanti manajer dapat memikirkan kira-kira apa ya strategi yang tepat ketika ada kekuatan seperti ini, kemudian ada peluangnya ini. Nah, ini harus dapat menghasilkan satu strategi di mana ini dapat menggunakan kekuatan dan juga memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian bagaimana pada posisi strategi ST, yakni memikirkan satu kekuatan kemudian tapi juga ada ancaman. Nah, strength-nya ini ada strength dan juga ada ancaman. Kalau pada posisi tersebut itu seorang manajer harus bisa mempertimbangkan kekuatan perusahaan untuk menghindari ancaman ya. Jadi dengan kekuatan yang ada, kira-kira bagaimana caranya agar ancaman itu bisa dihindari. Itu nanti akan menghasilkan satu strategi dari ST ya. Kemudian selanjutnya ketika pada posisi weakness dan melihat dari sudut pandang kekurangan, kelemahan, kemudian tapi ada peluang gitu ya. Ketika ada kelemahan tapi ada peluang, itu bagaimana kira-kira? Nah, ini ada strategi WO. Jadi di sisi lain ada kekurangan tapi ada opportunity. Nah, pada strategi WO ini harus bisa mencoba memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan. Ya, jadi kelemahan yang dimiliki organisasi bisnis ini harus bisa diatasi bagaimana agar peluangnya ini bisa diambil gitu ya. Kemudian yang terakhir pada posisi sudah lemah kemudian terancam itu bagaimana? Nah, pada posisi strategi WT pada dasarnya bersifat defensif. Ini bertahan ya, dan terutama bertindak untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi kalau punya kelemahan diminimalkan. Kemudian kalau bisa sekuat tenaga ini ancamannya dihindari. Ini yang dilakukan pada strategi WT ini lebih pada bertahan ya, agar tidak memperparah keadaan. Nah, pada slide kali ini kita akan belajar terkait dengan strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini berfokus pada peningkatan posisi kompetitif produk atau layanan perusahaan atau unit bisnis
dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani oleh perusahaan atau unit bisnis tersebut. Jadi sebuah strategi bisnis ini fokusnya untuk bagaimana dia lebih kompetitif ya, produknya lebih banyak diminati, layanannya bisa lebih bagus dibanding dengan bisnis-bisnis yang lainnya yang mungkin sama. Nah, ini yang pertama ada strategi kompetitif menurut Porter, ada dua. Yang pertama strategi biaya rendah. Apa sih strategi biaya rendah? Strategi biaya rendah ini adalah sebuah kemampuan perusahaan atau unit bisnis untuk merancang, memproduksi, dan memasarkan produk yang sebanding secara lebih efisien daripada pesaing. Jadi kalau sebuah bisnis bisa merancang sebuah produk ataupun layanan jasa dengan harga yang murah, siapa sih yang nggak tertarik gitu kan? Jadi ini mungkin bisnis-bisnis yang dapat menjual, kok bisa ya barangnya sama, layanannya sama tapi harganya lebih murah. Nah ini kan sesuatu hal yang bisa membuat menarik konsumen gitu ya. Jadi yang pertama strateginya adalah biaya rendah, kemudian ada strategi kompetitif yang kedua menurut Porter ini adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi itu adalah sebuah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai unik ya, memberikan nilai unik dan unggul kepada pembeli dalam hal kualitas produk. Dalam hal kualitas produk, fitur khusus atau layanan purna jual. Jadi saya akan menjual produk ataupun layanan jasa, saya nggak mau yang murah, tapi saya mau produk dan layanan jasa yang saya tawarkan kepada konsumen saya, ini adalah produk yang berkualitas, yang unik. Nah, meskipun mahal, tidak masalah. Nah, ini tetap ada peminatnya juga. Nah, berarti kalau bisnis yang menggunakan strategi itu, berarti memilih strategi diferensiasi gitu ya. Tapi kalau bisnis yang lebih mengutamakan harganya yang rendah, harganya yang murah, ini berarti dia memilih strategi biaya rendah. Kemudian mana dari keduanya itu yang lebih baik? Nah, ini tentu saja juga dilihat dulu kondisi ataupun dari usaha ataupun bisnisnya itu seperti apa. Dan ini boleh-boleh saja ya, tidak harus memilih strategi biaya rendah atau strategi diferensiasi. Boleh keduanya, boleh memilih. Baik, pada bagian ini kita akan belajar terkait dengan strategi kompetitif generik. Kenapa strategi kompetitifnya disebut strategi kompetitif generik? Karena strategi kompetitif ini bisa diterapkan di semua jenis bisnis dan di semua ukuran. Tinggal ini melihat apakah scope atau targetnya luas ataukah sempit ya. Tadi kalau kita belajar di sebelumnya, competitive advantage itu strateginya kan ada dua gitu kan. Apakah dia menggunakan biaya rendah ataukah dengan diferensiasi. Nah, kalau dengan dua strategi tersebut kemudian berfokus dengan scope yang luas, maka strateginya disebut adalah cost leadership dan differentiation. Kalau scope-nya sempit, maka strateginya itu disebut cost focus dan differentiation focus. Baik, di sini akan kita lihat bersama-sama terkait dengan resiko apa saja dalam strategi kompetitif. Tadi risk of cost leadership, risk of differentiation, dan risk of focus. Ketiganya punya resiko masing-masing. Dan resiko yang pertama untuk risk of cost leadership ya, itu ada cost leadership itu is not sustain ya, tidak bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena yang pertama kompetitor imitate, artinya kompetitor kita, pesaing kita itu bisa saja menirukan strategi yang kita jalankan. Kemudian ada teknologi change, ada perubahan teknologi. Kemudian other base for cost leadership erode,
Kemudian juga ada proximity in differentiation is lost. Ada juga cost focus achieve even lower cost in segment. Itu resiko pada risk of cost leadership. Untuk resiko risk of differentiation itu juga tidak bisa berkelanjutan. Kenapa? Diferensiasi sendiri itu tidak bisa selamanya seperti itu, karena juga mungkin ada competitor imitate, ada base for differentiation become less important to buyers, cost proximity is lost, dan juga differentiation focus achieve even greater differentiation in segment. Nah, itu beberapa resiko dalam strategi kompetitif. Yang terakhir, risk of focus. Meskipun fokus itu juga ada resikonya ya. Strategi yang fokus. The focus strategy is limited. The target segment becomes structurally unattractive. Structure error, demand disappear, broadly target competitor overwhelm the segment. The segment different from other segment. Now the advantage of broad line increase. New focus subsegment the industry. Jadi karena fokusnya hanya sempit, itu ketika ada fokus baru, ini juga menjadi sebuah resiko ya dalam strategi kompetitif. Nah, selanjutnya strategi kompetitif mana yang terbaik? Nah, apakah diferensiasi, apakah biaya rendah, atau yang fokus? Nah, ada taktik ya dari strategi-strategi tersebut. Tentu kalau strategi kan jangka panjang, tapi kita memerlukan taktik-taktik kira-kira yang segera dapat kita lakukan seperti apa. Ada 3 taktik, yakni taktik kompetitif, taktik waktu, dan taktik lokasi pasar. Mari kita bahas ketiganya satu persatu. Taktik kompetitif. Taktik adalah rencana spesifik yang merinci bagaimana strategi diimplementasikan, kapan, dan di mana strategi itu akan diterapkan. Strategi generik yang pertama yakni cost leadership. Ketika sebuah bisnis itu memilih strategi cost leadership, maka keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan adalah yang pertama investasi modal yang berkelanjutan dan akses ke modal. Kemudian yang kedua pengawasan tenaga kerja yang intensif. Yang ketiga produk dirancang untuk kemudahan pembuatan sistem, dan yang keempat distribusi biaya rendah. Ya. Itu yang keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan ketika memilih strategi cost leadership. Kemudian persyaratan organisasi secara umum pada strategi cost leadership itu apa? Yang pertama kontrol biaya yang ketat, laporan kontrol yang sering dan terperinci, kemudian struktur organisasi dan tanggung jawab, kemudian insentif berdasarkan pemenuhan target kuantitatif yang ketat. Itu beberapa hal yang dibutuhkan ketika memilih strategi generik pada strategi cost leadership. Nah, ketika memilih strategi generik yang kedua, yakni diferensiasi, itu keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama, kemampuan pemasaran yang kuat. Jadi harus punya tim pemasaran yang kuat, kemudian dapat merekayasa produk, punya bakat kreatif, timnya itu harus banyak punya kreativitas ya, karena diferensiasi ini memerlukan orang-orang yang kreatif. Kemudian kemampuan yang kuat dalam penelitian dasar, reputasi perusahaan untuk kualitas atau teknologi, kemudian tradisi panjang dalam industri atau kombinasi keterampilan unik yang diambil dari bisnis lain. Yang terakhir, kerjasama yang kuat. Itu beberapa keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan pada strategi generik diferensiasi. Kemudian persyaratan organisasi secara umumnya bagaimana? Koordinasi yang kuat antar fungsi di R&D atau Research and Development, pengembangan produk dan pemasaran. Pengukuran dan insentif subjektif bukan ukuran kuantitatif ya, karena namanya sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah kreativitas itu kan
subjektif ya. Jadi maka ketika timnya punya ide, punya gagasan terkait dengan bagaimana sebuah produk ini baiknya akan dikembangkan, nah ini harus ada sebuah insentif yang subjektif. Kalau kuantitatif kan bisa diukur, bisa dilihat ya, tapi kalau seperti hal ini kan subjektivitas gitu ya. Jadi harus ada pengukuran dan insentif subjektif, bukan ukuran kuantitatif gitu ya. Fasilitas untuk menarik tenaga kerja yang sangat terampil, kompeten, dan kreatif. Nah, ini harus ada, artinya kreativitas itu mahal. Pemikiran seseorang itu mahal, maka harus ada fasilitas untuk menarik agar tenaga kerjanya ini bisa terampil, kompeten, dan juga kreatif. Itu beberapa hal keterampilan dan sumber daya serta persyaratan organisasi secara umum untuk strategi generik diferensiasi. Kemudian pada strategi generik yang fokus itu keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan, yakni kombinasi dari kebijakan di atas pada sasaran strategi tertentu. Jadi yang sudah yang kita bahas di awal itu bisa dikombinasikan ya. Ini baik keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan ataupun persyaratan organisasi secara umum semuanya bisa dipilih, bisa dikombinasikan, bisa dicocokkan kira-kira yang pas untuk diterapkan di strategi fokus itu apa. Taktik yang kedua yakni taktik waktu. Taktik waktu berhubungan dengan saat perusahaan menerapkan strategi. Perusahaan pertama yang memproduksi dan menjual produk atau jasa baru disebut penggerak pertama atau first mover. Keuntungan menjadi penggerak pertama adalah perusahaan mampu membangun reputasi sebagai pemimpin industri, dapat mengambil posisi pemimpin biaya, dan mendapat keuntungan sementara yang tinggi dari pembeli yang menghargai produk atau jasa sangat tinggi. Ya. Jadi kalau first mover itu bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi ya, bisa membangun reputasi sebagai pemimpin industri karena dia yang mempelopori yang pertama yang mengeluarkan produk dan layanan yang belum pernah ada. Nah itu kalau yang sudah terakhir itu namanya late mover ya, atau penggerak yang terlambat dapat meniru kemajuan teknologi orang lain. Jadi sudah banyak perusahaan lain yang menerapkan teknologi tersebut. Kenapa kok menggunakan lebih memilih menjadi late mover? Itu karena dia tidak mau dengan resiko yang tinggi. Karena kalau first mover pasti tentunya harus kuat di R&D-nya, research and development-nya harus kuat. Dan tentu saja research and development itu memerlukan biaya yang tidak murah dan memerlukan SDM yang cukup gitu untuk melakukan research and development. Kalau late mover ini menjaga resiko tetap rendah dengan menunggu sampai standar teknologi atau pasar baru ditetapkan. Dia tidak perlu banyak melakukan riset. Ketika orang lain sudah menentukan standarnya itu seperti apa, dia tinggal mengikuti aja. Dan memanfaatkan kecenderungan alami pertama untuk mengabaikan segmen pasar. Jadi first mover itu kadang cenderung mengabaikan segmen tertentu dan ini peluang yang diambil oleh late mover gitu ya. Itu akan digarap, akan menjadi segmen pasarnya. Taktik yang ketiga yakni taktik lokasi pasar. Taktik lokasi pasar berkaitan dengan tempat perusahaan menerapkan strategi. Sebuah perusahaan atau unit bisnis dapat menerapkan strategi bersaing baik secara ofensif yakni serangan atau defensif yakni bertahan. Taktik ofensif biasanya terjadi di lokasi pasar persaingan yang sudah mapan. Sedangkan taktik defensif biasanya terjadi di posisi pasar perusahaan sendiri saat sebagai pertahanan terhadap kemungkinan serangan oleh pesaing. Materi selanjutnya terkait dengan aliansi strategis.
Aliansi strategis adalah pengaturan kerjasama jangka panjang antara dua atau lebih perusahaan atau unit bisnis independen yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk keuntungan bersama. Jadi aliansi strategis ini adanya kerjasama dengan perusahaan atau unit bisnis lain untuk keuntungan bersama. Mengapa perusahaan-perusahaan itu membuat satu aliansi strategis? Nah, alasan perusahaan atau unit bisnis membentuk aliansi strategis yang pertama untuk memperoleh atau mempelajari kemampuan baru. Jadi tiap perusahaan pasti punya kemampuan atau kompetensi yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya aliansi ini perusahaan dapat mempelajari kemampuan baru di perusahaan lain itu seperti apa. Yang kedua, untuk mendapatkan akses ke pasar tertentu. Kadangkala perusahaan itu tidak bisa menembus pasar pasar yang ada. Nah, untuk bisa menembusnya dia bisa menggunakan aliansi strategis ini. Kerjasama gitulah. Kalau tidak kerjasama ya berat gitu kan. Tapi kalau kerjasama maka dia bisa mengakses pasar tersebut. Alasan yang ketiga, kenapa melakukan ataupun membentuk aliansi strategis, yakni untuk mengurangi risiko keuangan. Ya. Yang keempat, untuk mengurangi risiko politik. Itulah tadi beberapa hal yang dapat kita pelajari pada tema analisis situasi dan strategi bisnis. Semoga dari pertama yang kita pelajari dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.